Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Lombok 2 ingin sedikit menjelaskan sejarah kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan di Nusantara kuno. Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu pengingat terkait historis terkait kemaritiman di Indonesia. Didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi, kerajaan bersuku Hindu-Buddha ini menimpikan untuk dapat menjadi penguasa tanah Jawa. Sayangnya, masa kejayaan dari kerajaan ini tidak berlangsung lama dan berakhir setelah kematian dari Kertanegara. Warisan sejarah yang diturunkan oleh kerajaan Singasari dapat kita lihat melalui peninggalan-peninggalannya. Bukti arkeologis yang ditemukan terkait sejarah kerajaan Singasari membantu kita untuk menilik apa yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Lahirnya kerajaan Singasari. Lahirnya kerajaan Singasari yang pada awalnya bernama Tuampel lahir dari keinginan Ken Arok untuk memperistrikan Dedes, yang saat itu merupakan istri dari Tunggul Amatung. Keinginan Ken Arok tersebut membuatnya membunuh Tunggul Amatung sehingga ia dinobatkan menjadi Aku Tuampel, sekaligus memperistrikan Dedes. Kemudian Ken Arok melakukan penyerangan terhadap Daha dengan izin Brahmana. Kemenangan Ken Arok meluluh hantakan Daha menjadi pertanda berdirinya sebuah kerajaan baru, yaitu Singasari dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amuwarbah Bumi. Ken Arok saat itu segera menaiki tahta sebagai raja pertama kerajaan Singasari dan melahirkan sebuah wangsa baru. Wangsa ini diberi nama Rajasa Wangsa atau Gerindra Wangsa. Selanjutnya wangsa tersebut akan menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit yang menguasai Jawa. Letak kerajaan Singasari. Dikutip dari Detik Travel, dapat kita ketahui bahwa lokasi kerajaan Singasari berada di Jawa Timur. Kerajaan ini berada di Tumapel yang diketahui di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seperti yang diketahui dalam sejarah, kerajaan Singasari merupakan pemersatu dari daerah Kediri dengan Tumapel yang pada saat tersebut. Raja yang memimpin kerajaan Singasari. Kepemimpinan kerajaan Singasari memiliki sejarah yang unik untuk dibahas. Hal ini lantaran pergantian rajanya terjadi sebagian besar akibat perang saudara dan rasa keinginan untuk balas dendam. Berikut merupakan daftar kepemimpinan dari kerajaan Singasari dari awal hingga keruntuhannya menurut kitab Bharatayatra. Ken Arok tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Anusapati tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Tohjaya tahun 1248 Masehi. Wisnuwardana tahun 1248 sampai 1272 Masehi. Kertanegara tahun 1272 sampai tahun 1292 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berada pada masa kejayaannya saat dibawa ke pemerintahan raja terakhirnya, yaitu Kertanegara. Kejayaan kerajaan ini terlihat melalui pencapaian yang dimiliki oleh Kertanegara. Kertanegara dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, khususnya dalam bidang politik dan keagamaan pada saat memimpin Singasari. Pada masa itu, Kertanegara juga diketahui melalui pengetahuan yang sempurna dalam ilmu ketatanegaraan, ilmu tentang hakikat, ilmu pengetahuan dan bahasa serta patuh terhadap aturan agama. Cakrawala Mandala Dwipantara merupakan sebuah wawasan kemaritiman yang digagas oleh Kertanegara. Gagasan ini yang kemudian mempelopori aksi dan kejayaan yang dimiliki kerajaan Singasari. Gagasan politik untuk menyatukan pulau-pulau di luar Jawa agar tunduk dalam suatu kepemimpinan merupakan gagasan yang dimiliki oleh Kertanegara. Puncak kejayaan dari Singasari juga terlihat dari kerjasama yang terjalin. Hubungan diplomatik yang dimiliki Singasari pada saat itu terlihat pada saat mereka mengirimkan ekspedisi bahari ke Kerajaan Melayu dan ke Kampak saat ini Vietnam.
Tujuan hubungan diplomatik ini adalah hubungan mencegah serangan Mongol yang saat itu disukan akan melakukan serangan ke wilayah Asia Tenggara. Keruntuhan Kerajaan Singasari. Keruntuhan Kerajaan Singasari ditandai dengan kematian Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan ini. Kematian Kertanegara yang disebabkan oleh serangan dari Jayakatawang pada tahun 1292 menjadi penanda berakhirnya agenda politik kerajaan ini. Setelah kematian Kertanegara, beberapa daerah Singasari mulai melepaskan diri. Tetapi pencapaian Kertanegara tetap menjadi inspirasi bagi penerusnya. Selain itu, pengadopsian akan konsep pemikiran Kertanegara juga dilakukan. Adopsi terhadap Cakrawala Mandala Dewi Batara diteruskan oleh Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Singasari terakhir Kertanegara. Demikian dilansir dari buku sejarah Kelam Majapahit yang ditulis Pri Murdiono. Pada awal berdirinya wilayah kerajaan ini hanya berada di bekas wilayah Singasari, namun Majapahit terus melakukan ekspansi baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa. Peninggalan Kerajaan Singasari. Penemuan terhadap peninggalan Kerajaan Singasari menjadi salah satu bukti eksistensi yang dimiliki oleh kerajaan Sing ini. Berikut merupakan peninggalan Kerajaan Singasari. Candi Singasari ditemukan tahun 1803 oleh Nicholas Engelhardt di tengah hutan jati, kini di kota Kecamatan Singasari, dekat kota Malang. Demikian menurut buku Candi Indonesia seri Jawa yang ditulis Edi Setiawati DDK. Menurut buku Jejak Peradaban Kerajaan Hindu Jawa 1048 sampai 1527 yang ditulis Prasetya R. Candi ini juga menyimpang sebagai abu Raja Singasari terakhir Kartanegara. Di candi ini ditemukan Prarjana Paramita yang disebut penduduk setempat sebagai patung Ken Dedes. Candi Kidal. Candi Kidal masih menurut buku Candi Indonesia seri Jawa. Candi Kidal ini terletak di lembah Gunung Bromo. Di ruangan candi ini dulu terdapat arca Siwa Mahadewa yang sekarang disimpan di Royal Tropical Institute di Amsterdam. Arca Siwa Mahadewa ini kemungkinan perwujudan dari Raja Anuspati, raja kedua kerajaan Singasari. Keterangan dari kitab Negara Kertagama. Di Jawi. Nama asli Jajawa, dibangun sekitar abad 13, berada di kaki Gunung Welirang, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasurupan, Jawa Timur. Candi ini adalah tempat penyemayangan abu raja terakhir Singasari, yaitu Kertanegara. Samong Habasa. Menurut Budi Istiwan 2006 dalam buku Selintas Prasasti dari Melayu Kuno, dilansir dari laman Indonesia Goaidi. Prasasti ini ditulis dengan huruf Jawa kuno dan bahasa campuran antara Sangsara dan Melayu kuno. Isinya menceritakan tentang arca Among Habasa yang berasal dari bumi Jawa dan ditempatkan di Dharmasraya. Arca ini merupakan persembahan dari Kertanegara Raja Singasari di Jawa kepada Sri Maharaja Sri Met Tribuwana Raja Muliwarmadewa yang berkuasa di Kerajaan Dharmasraya di Melayu. Arca ini kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Gondang. Batu prasasti ini ditemukan di sawah milik Atkim, Dusun Rejoso, Desa atau Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada 2020 lalu. Prasasti yang dipahat pada batu andesi tersebut mempunyai diameter 127 cm, sebagian yang tampak setinggi 54 cm. Sebagian besar batu ini masih terpendam di dalam sawah yang kini ditanami jagung. Prasasti Gajah Mada. Prasasti Singasari atau Prasasti Gajah Mada ditemukan di sebelah utara Candi Singosari, Malang, Jawa Timur pada tahun 1904. Prasasti ini diukir di batu dengan aksara Jawa kuno. Prasasti Gajah Mada diawali dengan penyebutan tahun 1214 saka bulan Jesta adalah wafatnya Kamoktan, Raja Kertanegara yang disebut sebagai Paduka Bahtara Sang Lumrah Ring Siwa Buddha. Tahun 1214 saka bertepatan dengan tahun 1292 Masehi. Saat Raja terakhir Singasari, Kertanegara wafat dalam serangan Jayaktawang. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.